Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Sri Lukmana, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini adalah video KKL aku yang keempat, sekaligus video yang terakhir. Pada video KKL aku yang terakhir ini, aku mau sedikit sharing tentang pengalamanku mengajar les privat dan sekaligus memberikan tips dan trik pada pertemuan pertama mengajar murid les privat. Dan tentunya tips dan trik ini juga aku tujukan untuk teman-teman semua yang baru pertama kali terjun ke dunia mengajar privat. Pada pertemuan pertama mengajar les privat, pasti kita kayak ngerasa nggak pede, ngerasa canggung, ngerasa grogi, bahkan ngerasa salah tingkah mungkin. Ya, pokoknya kalau misalkan pertemuan pertama banyak lah ya ceritanya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tips dan triknya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Untuk tips yang pertama yaitu teman-teman harus menerapkan 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengajar les privat dan sudah pertemuan pertama, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kalian ke orang tua murid. Dan ketika teman-teman sudah berhadapan dengan orang tua murid, jangan lupa memberikan senyum, sapa, salam, dan langsung memperkenalkan diri kalian dengan kalimat-kalimat yang sopan. Bahkan kalau ada asisten rumah tangganya pun, kalian juga harus tetap sopan. Kayak misalnya say hello ke mereka. Pada pertemuan pertama, kalian juga harus memperhatikan penampilan. Nah, misalnya kayak kalian menggunakan pakaian yang rapi, yang wangi, yang sopan ya tentunya. Karena penampilan juga sangat penting, apalagi untuk kesan pertama. Ya pokoknya kalian menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, dan enak dipandang mata deh. Kemudian tips yang kedua yaitu pendekatan dengan murid. Nah, pada pertemuan pertama pastinya kita langsung dihadapkan dengan anak yang mau kita ajar. Biasanya kita mengajarnya itu di kamar anaknya atau kamar tamu atau mungkin juga di ruang tamu. Dan selama kita mengajar itu nggak ada orang tua ataupun salah satu keluarga dari si anak murid kita ini yang dekat sama kita atau ngeliatin kita. Pada pertemuan pertama ini adalah kesempatan kalian untuk mengetahui si anak murid kalian itu karakternya seperti apa. Dan juga pada pertemuan pertama ini kalian jangan langsung ngajak si anak ini untuk belajar. Jadi kalian bisa saling mendekatkan diri dulu. Untuk memulai pendekatan diri antara anak murid dan guru privat ini, kalian bisa saling berkenalan antara satu sama lain. Kalian bisa nanya nih ke anak muridnya misalnya, Adi namanya siapa, hobinya apa, pernah dapat apa nih di sekolah, prestasinya apa. bisa seperti itu untuk perkenalan ataupun pendekatan diri kalian ke anak murid. Pokoknya buat pertemuan yang pertama ini, teman-teman harus membuat si anak murid ini nyaman ke kalian, betah sama kalian buat belajar sama kalian. Tips yang ketiga yaitu belajar. Pada pertemuan yang pertama ini, teman-teman pastinya sudah tahu mau mengajar apa. Jadi ketika sudah masuk ke inti pembelajaran, kalian sudah mengajar si anak ini, cobalah dan buatlah suasana belajar itu senyaman mungkin dan tidak membosankan. Dan sebisa mungkin kalian menyampaikan pembelajaran itu dengan menarik agar anak tidak bosan. Nah kan kalau misalkan anak ini gak bosan, berarti kan itu tandanya udah nyaman. Nah kalau anak udah nyaman ini biasanya ketika pembelajaran berlangsung, dia suka sedikit ngambil waktu buat cerita, entah itu cerita tentang kegiatan dia sekolah, cerita dia tentang sama teman-temannya gitu. Biasanya kalau misalnya anak udah nyaman, dia mau belajar lagi sama kita. Tips yang keempat yaitu membuat simple test. Sebelum mengakhiri pembelajaran, teman-teman jangan lupa memberikan simple test untuk anak murid kalian. Misalnya ngajar les privat itu minimal waktunya 1,5 jam. Nah, coba ambil di waktu 30 menit terakhir untuk memberikan waktu ke anak murid ini dengan simple test. Teman-teman bisa membuat simple test ini dengan tes menulis atau tes lisan. Jadi, fungsinya simple test ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi sejauh mana anak murid memahami pembelajaran yang udah kita ajarin. Tips yang kelima yaitu memberikan informasi ke orang tua murid. Ketika kalian sudah selesai mengajar si anak murid ini, jangan lupa untuk menginformasikan ke orang tua murid pelajaran atau materi apa yang udah kalian berikan ke anak murid ini. Walaupun baru pertemuan yang pertama, komunikasi ke orang tua murid itu sangat penting. Setelah kalian mengajarnya selesai, jadi kalian tinggal menunggu kabar baiknya deh. Kira kalian untuk pertemuan selanjutnya itu bakal mengajar si anak ini lagi atau enggak. Intinya, kesan pada pertemuan yang pertama itu sangat penting. Maka dari itu, berilah kesan terbaik versi kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dan trik yang bisa aku berikan ke teman-teman semua yang baru pertama kali turun ke dunia mengajar privat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sudah dimengerti serta kekurangan-kekurangan yang ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.